Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembagian bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembagian bilangan biner. Hal pertama yang perlu kita ketahui dalam pembagian bilangan biner yaitu 1 dibagi dengan 0 sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 0, dan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan 11110 dibagi dengan 101. Jadi cara pengerjaannya itu seperti ini. 11110 dibagi dengan 101. Jadi 1 dibagi dengan 101 ini tidak bisa, maka hasilnya adalah 0. Kita tulis 0. 11 dibagi dengan 101 juga tidak bisa, kita tulis 0 lagi. 0 dikali dengan 101 kan jumlahnya 0. Jadi 1111 dibagi dengan 101 yaitu 1. 1 dikalikan dengan 101, 101. Kita kurang 1 dikurang 1 dapat dilihat di sini. 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 1 dikurang 0 itu adalah 1. 1 dikurang 1, 0. 0 yang ini nggak perlu kita tuliskan, udah habis. Kemudian 10 dibagi dengan 101 ini tidak bisa, jadi kita turunkan angka 1 ke sini. 101 dibagi dengan 101 yaitu 1. 1 dikali dengan 101, 101. Itu udah pembagian ini udah kita kurang, hasilnya 0. Kemudian ada sisa 0 di sini, kita naikkan aja ke sini. Jadinya 110. Jadi hasil bagi dari 1110 dibagi dengan 101 yaitu 110. Ini kita coret jadi kita nggak perlu tulis. Kemudian pada penjelasan kedua yaitu pembagian bilangan heksa atau oktal. Oktal dulu. Pembagian bilangan kita lanjutkan ke pembagian bilangan oktal. Bilangan oktal ini yaitu bilangan yang berbasis 0 sampai dengan 8. Contohnya misal 270 dibagi dengan 14. Jadi kita cari dulu hasilnya itu berapa. 1 dikali 14 itu 14, dikurang 7 dikurang 4, 3, 2 dikurang 1, 1. 13 dibagi 14 tidak bisa, maka kita turunkan angka 0. 130 dibagi 14 itu kita cari perkalian oktal yang nilainya mendekati 130 apabila dikalikan dengan 14. Jadi itu adalah 7. 14 dikali 7. Caranya seperti ini. 14 dikali 7. 4 dikali 7 yaitu 28. 28 dibagi dengan 8. Kenapa dibagi 8? Karena angka 28 ini lebih besar dari angka 8. Jadi kita bagi dengan 8. 28 dibagi 8 sama dengan 3, sisa 4. Kita tulis di sini 4, di sini simpan 3. 1 dikali 7, 1 dikali 7, 7 ditambah 3, 10. Kita bagi lagi dengan 8 karena jumlah dari 10 ini lebih besar dari angka 8. 10 dibagi 8 yaitu 1, sisa 2. Kita tulis 1, 2, 4. Jadi hasilnya 14 dikali 7 ini sama dengan 1, 2, 4. Kita tulis di sini 7 dikali dengan 14 yaitu 1, 2, 4. Kita kurang 130 dikurang dengan 124 ini adalah 6. 6 ini merupakan remainder atau sisa. Remainder atau sisa.
Jadi kita tulis di sini R6 yang artinya sisa 6. Jadi hasil bagi dari 270 dibagi 14 yaitu sama dengan 17. Ya, hasilnya 17. Untuk pembuktian apakah benar 270 dibagi 14 sama dengan 17 itu tinggal kita kalikan. 14 dikali dengan 17. 4 dikali 7 yaitu 28, masih seperti tadi. 28 dibagi dengan 8 yaitu 24, berarti di sini 3 dikali 8 24, sisa 4. Kita tulis 4 simpan 3, 1 dikali 7 itu 10, 10 dibagi 8 yaitu 1, sisa 2, 1 2 4, 1 dikali 4 4, dan 1 dikali 1 yaitu 1. Kita jumlahkan 4 2 4, 2 ditambah 4 6, 1 ditambah 1 2, jadi hasilnya adalah 264. Kan tadi ada sisa 6, remindernya tadi 6, jadi kita tambahkan dengan 6 sama dengan 270. Kemudian kita lanjutkan ke pembagian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal, maaf tulisannya jelek. Ini ketiga ya. Pembagian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal yaitu bilangan yang berbasis 0 sampai 9 dan A sampai dengan F. Nilai dari A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F ini sama dengan 15. Contoh soalnya itu seperti ini. 9 3E dibagi dengan 1A. 93 dibagi dengan 1A itu A itu nilainya 10. Jadi kita cari lagi berapa kira-kira 93 dibagi dengan 1A yaitu 5. 1A kali 5 kita coba 5. A dikali 5, A ini nilainya sama dengan 10. Jadi 10 dikali 5, 10 dikali 5 sama dengan 50. 50 dibagi 16 yaitu 3, sisa 2. Kita tulis 2, sisa 3. 1 dikali 5, 5 ditambah 3, 8. Jadi hasil kali dari 1A dikali 5 yaitu 82. Kita tulis 5 dikali 1A 82. Kemudian kita kurang 3 dikurang 2 1, 9 dikurang 8 juga 1. Karena 1 dibagi dengan 1A ini tidak bisa, maka kita turunkan E. 1E dibagi dengan 1A yaitu B. Hasilnya ada B. Jadi cara pembuktiannya sama seperti yang di atas. B dikali dengan 1A. 1A dikali B. Ini gini. A ini sama dengan 10 dan B itu sama dengan 11. Tulis di sini 11. Jadi 11 dikali 10 sama dengan 110. Jumlah 110 ini lebih besar dari 16, maka kita bagi dengan 16. 110 dibagi 16 sama dengan 6. 6 dikali 16 sama dengan 96. 96. 110 dikurang 96 yaitu 14. 14 ini sama dengan E. Sini E, 14 sama dengan E. Jadi kita tulis di sini adalah E. 1 dikali B atau 1 dikali 11 yaitu 11. Karena 11 ini angkanya tidak besar dari 10, kita bagi dengan 16, jadi tinggal kita tulis 1 E. Hasilnya adalah
11, maaf tadi kekeliruan. Kan ada tadi simpanan 6 di sini. Kita simpan 6. Jadi 11 ditambah 6 sama dengan 17. Kemudian 17 dibagi dengan 16 yaitu 1, sisa 1. Jadi hasilnya adalah, maaf tadi salah, 11E. Kita tulis 11E. Sini B dikali 1A sama dengan 11E, hasilnya 0. Jadi hasil bagi dari 93E dibagi dengan 1A itu adalah 5B.